اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jamil malaikatil muqarrabin susan la hadrat di hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar wa jamil masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim susan la hadrat Ahmad Hashim Asy'ari wa abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun para satidah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami'ur Rofi'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama bersilaturahim, duduk bersimpuh di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah kuatkan iman Islam kita, panjangkan umur kita, dan Allah terima amal ibadah kita, serta Allah berikan keberkahan dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai makalah berapa ini? Menerusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala Ahnaf bin Qais radhiyallahu anhu, la rahata lil hasudi wa la muru'ata lil kadzubi. Gitu ya. La rahata, tidak ada kesenangan, lil hasudi, bagi orang yang hasud, wala muru'ata, dan tidak ada harga diri, lil kadzubi, bagi orang-orang yang berdusta, nggak punya harga diri. Kalau pendusta itu hidup di tengah-tengah masyarakat karena hidupnya penuh kebohongan, gitu ya. Kemudian wala hilata lil bakhili, tidak dapat menghindar bagi orang yang bakhil. Nah, wahadus sakho, adapun batasan daripada dermawan, badlu ma yuhtaju ilaihi indal hajah, menyerahkan apa yang dibutuhkan kepadanya ketika ada hajat, ada kebutuhan. Itu namanya dermawan, sakho. Wa ayyu silahu ila mustahiqihi biqadri ta'ah,
dan ia menyampaikannya kepada orang yang berhak menerima dengan ukuran ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu memberikan segala sesuatu karena kemurahannya, ya namanya sakho, kedermawanannya. Orang kalau dermawan itu hidup di hati masyarakat, di hati manusia. Kenapa senantiasa disebut-sebut kebaikannya? Ini namanya orang yang sakho, dermawan. Makanya orang yang dermawan itu sama halnya dia memetik buah yang rantingnya ngengser ke dunia. Punya harta dia infakkan, dia sodakohkan, zakatnya tidak pernah dia lupakan, membantu yang perlu, ya menolong orang-orang yang membutuhkan, membantu saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Itu namanya orang yang punya sifat dermawan, sakho. Wa idza kana sakhu mahdudatan, wa idza kana sakhu mahdudan, dan apabila sifat dermawan itu dibatasi, faman waqafa, barang siapa yang berhenti ala haddihi, atas batasan dermawan itu, summiya kariman, maka dia akan disebut atau dinamakan sebagai orang yang dermawan. Ini luar biasa. Wa kana lil hamdi mustahiqan, dan orang itu wajar saja, pantas menerima pujian dan sanjungan, baik itu langsung dari Allah maupun di kalangan manusia, karena kedermawanannya membantu setiap orang yang membutuhkannya. Ya, ini dermawan, makanya sifat dermawan ini luhur, selalu berada di tengah-tengah masyarakat penuh dengan pujian dan sanjungan, walaupun dia sendiri tidak pernah meminta pujian, tapi dia berhak disanjung karena kedermawanannya. Waman qassara anhu kana bakhilan, barang siapa yang bersikap sembrono, ya, sikap sembrono dari batasan dermawanan itu, kana bakhilan, maka dia adalah orang yang bakhil. Wa kana lidzammi mustaujiban, maka orang tersebut direndahkan, artinya untuk menjadi orang yang rendah itu ya udah harusnya, karena dia adalah orang yang kikir. Makanya orang-orang kikir itu hidup di tengah masyarakat selalu hina. Namanya disebut-sebut karena kekikirannya, bukan kedermawanannya. Orang mengenalnya karena kekikirannya, karena kepelitannya, bakhilnya itu. Makanya wajar kalau dia menyandang sifat hina di kalangan masyarakat, karena itulah memang yang seharusnya dia terima sebagai statusnya orang yang pelit. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, ta'amul jawadi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Ta'amul jawadi, adapun makanan orang-orang yang dermawan, dawaun, itu menjadi obat. Makanan orang-orang yang dermawan itu adalah obat. Kenapa ada obat? Karena memberikannya sukarela, niatnya karena taat kepada Allah. Cara ia memberikannya enak, walaupun sedikit tapi manis muka, wajahnya berseri-seri, kata-katanya lemah lembut. Tetapi wa ta'amul bakhili daun, makanan orang yang bakhil itu jadi penyakit. Walaupun diberikannya banyak tapi sambil gerundel, gerundel. Makan. Saya tahu emang kamu nggak pernah makan makanan begini nih. Kan namanya nyakitin gitu. Makanya jadi penyakit. Iya, karena kepelitannya. Makanya jadilah orang-orang yang dermawan.
insya Allah akan menjadi obat. Seger, ya, habis makan enak, silakan nambah lagi. Ya, ini orang-orang yang dermawan. Kita dibagi duit sedikit, hasil kerja kita rasanya enak, nikmat. Nah, kalau disertakan pemberian dengan wajah berseri-seri, kata lemah lembut. Tapi walaupun dibagi dengan nilai yang lebih banyak, kalau kata-katanya pedas, itu jadi penyakit buat kita. Ya, kalau dibagi duit itu sambil ngelemparin, kira-kira nyakitin nggak tuh? Itu orang-orang bakhil itu begitu. Ya. Wa qala ba'dul uddaba, berkatalah sebagian ahli-ahli penyakit ini, ahli dokter maksudnya, para dokter, al-bakhilu laisa lahu khalilun. Al-bakhilu, orang yang bakhil itu, orang yang kikir itu, laisa lahu khalilun, dia tidak punya teman. Bagaimana punya teman, mengpelit? Iya, punya rokok tinggal 5 batang. Teman yang ngeluarin rokok, tetap aja rokoknya dia kantongin. Dia minta sama temannya. Alasannya apa? Buat besok katanya. Itu orang pelit begitu. Makanya jauh dia dari teman. Belajar miskin tuh kalau begitu. Punya tapi minta. Belajar miskin itu. Bukan belajar kaya. Wa qala Sahihu bin Abdul Quddus min ba'ri Tail, wa yuzhiru aibal mar'i fin nasi bakhluhu wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Wa yuzhiru, menjadi terang, kelihatan, nampak, aibal mar'i, celak, cacat diri seseorang, fin nasi, di kalangan manusia, bukhluhu, bakhilnya. Orang itu kalau bakhil, aibnya semua kelihatan. Orang pelit kayak begitu ditemenin tuh. Ya, jadi udah terkesohor itu, terkenal, nampak, kelihatan. Jadi orang itu kalau bakhil, aibnya kebuka semuanya. Iya, terkenal jadinya. Kikirnya, bakhilnya, koretnya, meditnya. Masalah, semuanya kesebut. Wa yasturuhu anhum jami'an sakha'uhu. Tetapi aib itu bisa tertutup di kalangan manusia semuanya karena kedermawanannya. Orang kalau dermawan, semua aibnya ketutup, walaupun sebenarnya banyak kekurangannya, banyak celah dirinya, tapi karena kemurahannya itulah menjadi tertutup, nggak kelihatan. Makanya untung jadi orang-orang yang dermawan. Orang kaya dermawan, orang miskin dermawan. Ya sesuai dengan kemampuannya. Kedermawanan itu adalah sifat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di kalangan manusia. Tagotta bi aswabi sakhoi. Tagotta, tutupilah. Ya, kita disuruh tutupin nih. Bi aswabi sakhoi, dengan pakaian-pakaian kedermawanan. Fa innani, maka sesungguhnya aku, araqul la'ibin, telah melihat setiap celak, cacat, aib, kekurangan, fasakhau gitu, maka sifat dermawan itulah sebagai tutupnya. Ya, kita harus tutupi diri kita ini dengan dermawan. Jangan pelit. Pelit itu menjadikan kita miskin. Dermawan itu menjadikan kita kaya. Kaya dalam artian secara luas. Karena kedermawanan kita menjadi kaya, kaya teman, kaya saudara, gitu ya. Kaya pergaulan dan lain sebagainya. Itu namanya termasuk kaya. Ya, ruang-ruang bisnis juga terbuka. Kenapa? Dermawan. Wala wafa alil muluki, dan tidak memenuhi janji bagi para budak. Ya, budak itu tidak bisa memenuhi janji.
Li'annahu la yastahi, karena sesungguhnya budak itu tidaklah merasa malu, wala yakhafu, dan juga tidak merasa takut, min ahadir ra'yati, dari salah seorang rakyat, rakyat jelata. Kalau sudah menjadi budak, tidak punya kemampuan apa-apa, makanya dia tidak bisa memenuhi janjinya. Ya, budak-budak yang memang menebus dirinya untuk menjadi merdeka, dia bekerja, dia berkhidmat kepada tuannya untuk menebus dirinya menjadi merdeka. Ruya, dan diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ummati in salahu salahatil ummah. Ada dua golongan dari umatku, in salahu salahatil ummah, kalau dua golongan itu baik, maka umat pun menjadi baik. Siapa ini kira-kira? Yang pertama, al-umara'u, para penguasa, para pejabat, para pemimpin. Kalau pemimpinnya baik, umat juga, masyarakat juga menjadi baik. Yang pertama. Yang kedua, wal fuqaha'u, para ulama, ahli-ahli fikih, memberikan keputusan hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu namanya ahli-ahli hukum, bukan memutuskan setiap perkara yang berkaitan dengan agama dengan hawa nafsunya. Jadi apabila para pejabat, para pemimpin, pemerintah, dan para ulama ini bisa bekerja sama, kedua-duanya baik dalam menjalankan tugas masing-masing, maka umat semuanya akan menjadi baik pula, tertata rapi, karena ada yang memimpin, yang mengarahkan kebaikan-kebaikan, baik di masa yang akan datang, di masa sekarang pun begitu juga. Rawahu Abu Nuaim, diriwayatkan hadis ini oleh Abu Nuaim. Warwiya, dan diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan tahlikal ra'yatu wa in kanat zalimatan musiatan. Lan tahlikal ra'yatu, tidaklah akan menjadi binasa, tidaklah menjadi hancur rakyat itu, wa in kanat zalimatan musiatan, meskipun rakyat itu berbuat zalim, berbuat buruk, melakukan berbagai macam kejelekan, tidak berpengaruh. Idza kanatil wulatu hadiyatan, apabila para penguasa, para pemimpin itu memberikan petunjuk, mahdiyatan, yang mendapatkan petunjuk. Jadi selalu pemimpin itu memberikan arahan, bimbingan kepada masyarakat yang tidak banyak paham tentang kemaslahatan dalam masyarakat, dalam kebersamaan. Makanya banyak penyuluhan-penyuluhan di kalangan masyarakat, baik dari golongan tingkat kecil sampai menengah, terus sampai ke atas, sehingga struktur kenegaraan itu menjadi baik adanya. Walakin tahlikur ra'yatu, akan tetapi rakyat itu akan menjadi rusak, hancur. Wa in kanat hadiyatan mahdiyatan, meskipun rakyat itu mendapatkan petunjuk, ya, diberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Idza kanatil wulatu zalimatan musiatan, apabila para pemimpinnya, para penguasanya itu adalah orang yang zalim, yang selalu berbuat jelek. Rakyatnya bagus, tapi pemimpinnya, penguasanya, pemerintahnya jelek, kacau semua. Rakyat juga ngikut. Tapi rakyat walaupun dia banyak kekurangan, banyak kejelekan,
banyak yang berbuat zalim, kalaulah penguasanya itu bisa memberikan petunjuk pengarahan kepadanya, maka dia akan diikuti karena memegang kekuasaan. Rawahu Abu Nuaim, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim. Waruya dan diriwayatkan anna Abu Bakrin ansyada min Bahril Basit, bahwasanya Abu Bakar menyenandungkan, kalau bahasa kita tuh menyanyikan syair, min Bahril Basit, dari Bahar Basit. Idza aradta syarifan nasi kullihim fanzur ila malikin fi ziyyin miskinin zakal ladzi hasunat bin nasi siratuhu wa zaka yasluhu lid dunya wa lid dini. Idza aradta syarifa, idza aradta apabila kamu berkehendak mau syarifan nasi, orang yang mulia di sisi atau di antara manusia, kullihim semuanya. Jika kamu ingin tahu orang yang mulia di antara manusia keseluruhannya, fanzur ila malikin, maka perhatikan, lihatlah kepada seorang raja, kepada seorang penguasa, di ziyyin miskinin, di dalam berpakaian orang miskin. Ada pejabat tinggi tapi pakaiannya sederhana sama dengan rakyatnya, itu termasuk orang yang mulia yang berada di antara manusia, di kalangan masyarakat. Kalau pengen melihat orang yang mulia itu ya begitu, orang itu punya pangkat tinggi tapi pakaiannya biasa sama seperti rakyat. Begitu juga orang-orang yang dijadikan tokoh, dia sederhana dalam berpakaian, penampilannya, karena tidak mau berlebihan. Ya. Dzakal ladzi hasunat bin nasi siratuhu. Orang itulah yang baik di kalangan manusia. Siratuhu ya perjalanan, artinya tingkah lakunya. Orang yang semacam itulah yang baik tingkah lakunya, sejarah perjalanannya. Wa zaka yasluhu lid dunya walid dini, dan orang itu pula lah yang pantas menjadi pemimpin bagi dunia dan bagi agama, karena hidupnya mulia di kalangan manusia, bukan karena pangkatnya, bukan karena ilmunya, tetapi karena kebaikannya, kemuliaannya. Dia bisa adaptasi, membawa kepada masyarakat yang baik. Dia jadikan dirinya sebagai teladan masyarakat. Wala su'dada li sayyi'il khuluqi. Tidak ada wibawa bagi orang yang buruk akhlaknya, orang yang jelek budi pekertinya, etikanya. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,